Halo teman-teman, selamat datang ke tutorialku. Tutorialku kali ini akan membahas tentang alur pendaftaran CPNS yang banyak sekali diminati oleh teman-teman kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan formasi yang bisa kita ikuti. Dilihat dari beberapa persyaratan. Yang pertama, berumur minimal 18 tahun sampai dengan maksimal 35 tahun. Dengan pendidikan terakhir minimal SMA dan maksimal S3. Serta belum pernah menjadi atau diberhentikan dari CPNS, PNS, Polri, dan TNI, serta tidak pernah dipenjara atau seorang narapidana. Dan tentu saja, sehat jasmani dan rohani dan siap ditempatkan di mana saja. Berikutnya yang perlu kita lakukan, kita masuk ke website BKN. Website BKN yang digunakan untuk pendaftar CPNS di sini adalah https://sscsn.bkn.go.id. Nanti saya akan menambahkannya di deskripsi. Nah, berikutnya kita membuat akun terlebih dahulu teman-teman. Nah, dibuat akun ini kita memerlukan kartu tanda penduduk kita serta kartu keluarga kita. Keduanya ini dibutuhkan untuk mengecek identitas kita untuk mendaftar CPNS. Setelah kita masuk ke website BKN, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita mengklik yuk daftar sekarang jika kita belum memiliki akun. Dan jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal login ke akun kita. Setelah kita mengklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, yaitu tampilan pendaftaran akun SSCN dengan langkahnya yang pertama yaitu pengecekan identitas. Seperti yang saya bilang tadi, KTP dan kartu keluarga kita akan kita gunakan di sini teman-teman. Nah, dengan kita memasukkan yang pertama adalah nomor induk kependudukan kita. Dan tentunya harus sesuai KTP teman-teman. Dan yang kedua adalah kita memasukkan nomor kartu keluarga. Atau kita juga bisa memasukkan nomor induk kepala keluarga. Serta nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, dan juga tempat lahir sesuai KTP. Dan kita juga harus menyesuaikannya dengan ijazah teman-teman. Dan jika ada kekeliruan, kita perlu berkunjung ke Dukcapil di daerah kita. Kenapa kita perlu berkunjung ke Dukcapil, teman-teman? Nah, kita ke Dukcapil di sini adalah untuk kita melakukan konsultasi sehingga kita mendapatkan solusi untuk mengatasi kekeliruan yang terjadi, teman-teman. Sehingga kita dapat mendaftar CPNS. Setelah kita telah mengisi semuanya, teman-teman, kita memasukkan kapsa yang ada. Dan kita akan membuat password nantinya. Dan kita akan masuk ke tampilan login, teman-teman. Setelah kita mengisi captcha, nanti kita akan dialihkan ke tampilan login dan kita akan memasukkan nick serta password yang telah kita buat di menu sebelumnya, teman-teman. Setelah kita melakukan login, kita akan masuk ke menu yang kedua, teman-teman. Yaitu di sini kita melengkapi biodata kita. Dan di sini kita membutuhkan ijazah serta kartu pengenal kita atau kartu tanda penduduk kita. Setelah kita masuk, tampilannya akan seperti ini nanti teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi, perlu adanya kesesuaian antara ijazah serta KTP, terutama di nama lengkap serta tempat tanggal lahir teman-teman. Itu harus sesuai. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama lengkap sesuai ijazah serta nama lengkap sesuai KTP dan harus sama teman-teman. Nah, di sini juga kita akan diminta untuk memasukkan gelar depan ijazah kita teman-teman. Setelah itu kita memasukkan tanggal lahir dan ini harus sesuai semua teman-teman antara KTP dan juga ijazah. Nah, setelah tanggal lahir kita memasukkan tempat lahir juga teman-teman. Seperti yang saya bilang juga ini juga harus lengkap. Jenis kelamin berikutnya serta alamat domisili teman-teman. Alamat domisili, tinggi badan, provinsi, kabupaten kota serta akun media sosial teman-teman. Di sini kita bisa memasukkan Facebook dan Instagram. Dan untuk saran ya teman-teman, pastikan data-data ini yang telah kita masukkan tadi itu semuanya akurat teman-teman. Jika kita sudah mengisi biodata kita teman-teman, dan kita sudah yakin dan memastikan bahwa biodata tersebut betul atau benar, kita akan diminta untuk mencetak kartu informasi akun teman-teman. Seperti yang terlihat di gambar ini teman-teman, ini sebagai contoh. Kenapa kita perlu mencetak kartu informasi akun ini teman-teman? Nah, kita akan memprintnya. Setelah kita memprint,
kita akan menggunakannya untuk melakukan swafoto. Dan contoh swafotonya seperti yang digambar ya teman-teman. Kita akan memegang KTP serta kartu informasi akun ini, dan kita meminta salah seorang teman kita untuk memfoto kita seperti yang digambar teman-teman contohnya. Setelah kita melakukan swafoto teman-teman, kita akan diminta untuk menguploadnya. Setelah kita menguploadnya, kita akan masuk ke menu berikutnya teman-teman. Nah, dan di sini menu berikutnya adalah memilih formasi. Kita memilih formasi, kita menyesuaikannya juga dengan pendidikan kita teman-teman, dan serta persyaratan yang bisa kita penuhi di sini. Nah, di sini kita akan memilih instansi apa yang akan kita lamar teman-teman. Contohnya Mahkamah Agung di sini. Serta jenis formasinya apa di sini teman-teman. Setelah kita memasukkan instansi dari jenis formasinya, kita akan memasukkan pendidikan terakhir kita teman-teman, serta jabatan yang akan kita lamar, dan juga lokasi formasinya teman-teman. Jika kita berada di provinsi tertentu, maka kita mengisi sesuai dengan provinsi kita teman-teman. Dan juga kita juga memilih lokasi tesnya teman-teman, sehingga kita bisa memilihnya sesuai dengan tempat tinggal kita atau yang dekat dengan tempat tinggal kita teman-teman. Setelah kita memilih itu, kita akan mengisi nilai kita teman-teman, nilai di ijazah tentunya. Dan setelah kita mengisi nilai tersebut, kita memasukkan nomor ijazah kita teman-teman. Nomor ijazah di sini harus betul teman-teman, harus sesuai dengan ijazah kita. Setelah itu kita memasukkan tahun lulus teman-teman yang tertera di ijazah tentunya. Setelah itu kita memasukkan jenis perguruan tinggi kita teman-teman. Kalau perguruan tinggi kita berada di dalam negeri, kita mengisinya dalam negeri. Dan jika di luar negeri, kita mengisinya di luar negeri teman-teman. Setelah itu kita mengisi tanggal ijazah juga teman-teman, sesuai yang tertera di ijazah ya teman-teman. Dan berikutnya kita mengisi nama perguruan tinggi kita teman-teman. Kalau kita di Universitas Airlangga seperti itu contohnya, kita memasukkannya teman-teman. Harus betul juga teman-teman. Dan setelah berikutnya kita memasukkan juga nama perguruan tinggi seperti yang tertulis di ijazah ya teman-teman. Ini untuk mengkonfirmasi saja teman-teman. Dan kita masukkan juga nama prodi teman-teman. Setelah kita mengisi formasi teman-teman, kita perlu mengunduh beberapa persyaratan yang diminta oleh instansi yang kita lamar ya teman-teman. Dan ada beberapa, biasanya beda-beda sesuai dengan instansinya masing-masing teman-teman. Dan di sini yang paling dibutuhkan adalah ijazah, surat pernyataan, surat lamaran, kartu tanda penduduk, pas foto 3x4 dengan latar belakang merah, serta transkrip nilai teman-teman. Nah, transkrip nilai di sini biasanya kalau di perguruan tinggi ada transkrip nilainya sendiri teman-teman. Sedangkan kalau untuk lulusan SMA, yang transkrip nilai itu adalah yang di bagian belakang ijazah teman-teman. Seperti yang tahun 2019, transkrip nilai untuk SMA itu yang di bagian belakangnya teman-teman, bukan SKHUN. Dan jika kita telah mengunduh semua persyaratan yang dibutuhkan teman-teman, kita akan melanjutkan ke menu berikutnya. Dan kita di sini akan masuk ke menu resume pendaftaran teman-teman. Di sini kita akan melihat biodata kita teman-teman. Dan jika ada kesalahan, maka kita harus kembali ke menu sebelumnya untuk memperbaikinya teman-teman. Nah, kita juga di sini bisa melihat teman-teman dokumen yang kita unggah. Kita juga perlu meneliti di sini teman-teman. Kita teliti sekali untuk kita mengetahui jangan sampai ada kekeliruan teman-teman. Dan jika sudah tidak ada yang keliru dan kita yakin bahwa tidak ada yang keliru dan semuanya sudah betul teman-teman, maka kita perlu mengakhirinya. Dan yang perlu kita ingat teman-teman, setelah kita mengakhirinya, kita tidak bisa lagi untuk memperbaiki semua biodata kita teman-teman. Dan biasanya itu berisiko teman-teman untuk kelulusan saat verifikasi administrasi langsung teman-teman di instansi yang kita lamar nanti. Setelah kita mengakhiri teman-teman, kita akan mendapatkan kartu pendaftaran SSCN teman-teman. Dan kartu ini kita perlu mencetaknya dan memprintnya teman-teman. Karena kartu ini akan kita gunakan saat kita memverifikasi berkas langsung teman-teman. Dan biasanya saat kita melakukan verifikasi dokumen langsung teman-teman, kita juga akan mendapatkan kartu ujian kita teman-teman, nanti dicetak di sana. Dan setelah itu semua, kita tinggal menunggu saja
untuk melaksanakan ujian SKD-nya. Biasanya nanti akan diumumkan kemudian teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya ya teman-teman. Kiranya penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam mendaftar CPNS ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semangat untuk persiapan tes CPNS-nya teman-teman. Salam sukses untuk kita semua.